Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menyambut tahun 2021 yang beberapa jam lagi kita akan song-song, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan satu pemberitaan penting, yaitu deru meluncurnya 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, meluncurnya 4 penunggang kuda ini memang bukan terjadi saat ini, tetapi akan terjadi setelah 2 tahun kitab Wahyu ini digenapi. Jadi meluncurnya keempat penunggang kuda ini, saudara, ini terjadi setelah 2 tahun kitab Wahyu digenapi, atau setelah 2 tahun hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, Wahyu pasal 1 ayat 16 itu mulai muncul dan menyatakan diri. Saudara, meluncurnya 4 penunggang kuda ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat, saudara. Dan 4 penunggang kuda ini adalah satu tim, saya beritahu saudara. Jadi tidak ada yang satu, misalkan itu iblis, yang satu hamba Tuhan, saudaraku, yang satu pihak lain lagi. Saudaraku, 4 penunggang kuda, meluncurnya 4 kuda dan 4 penunggangnya itu, saudaraku, itu adalah merupakan satu tim, satu komando yang bergerak, saudaraku, dan berawal ini dari Indonesia. Saudara, kemudian, saudaraku, meluncurnya dari 4 penunggang kuda ini, saudaraku, ini merupakan satu kegenapan Tuhan yang luar biasa, satu tim, satu komando. Saudaraku, satu komando yang asal komandonya itu berasal dari dalam bait suci Allah. Jadi 4 penunggang kuda, saudaraku, 4 kuda dan penunggangnya ini adalah satu tim. Saudara, saya beritahu, ingat baik-baik. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8 itu semuanya satu tim. Bukan yang satu antikris, yang satu hamba Tuhan, tidak, saudaraku. Ini satu tim yang meluncur dari dalam bait suci Allah. Saudara, ini harus dipahami. Kalau nggak memahami kitab Wahyu, maka ini tidak akan paham, saudara. Oleh karena itu, penting sekali kita memahami pemberitaan kitab Wahyu. Asal perintah dari meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya ini dari mana, saudara harus mengerti. Saudara, jadi 4 kuda dan penunggangnya ini adalah satu tim yang dikomando dari dalam bait suci. Perintah meluncurnya 4 kuda ini pun keluar dari dalam bait suci, saudaraku. Ini bukan perintah setan, saudaraku. Kemudian tepatnya, saudaraku, perintah dari meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya itu tepatnya meluncur dari tirai Maha Kudus, di mana di sana ada 4 makhluk yang menggambarkan penampilan Tuhan Yesus, saudaraku, sebagai raja, kemudian sebagai hamba, kemudian sebagai anak manusia, dan sebagai anak Allah. Ini dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 7. Sudah di dalam kitab Wahyu pasal 4 itu kenyataan bait suci Allah. Kemudian Wahyu pasal 4 ayat 7 ini di dalam bait suci Allah ini ada 4 makhluk, saudaraku. Yang pertama ini menyerupai singa. Wahyu 4 ayat 7. Kemudian yang kedua menyerupai lembu. Kemudian yang ketiga menyerupai muka manusia. Kemudian yang keempat ini seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudara, 4 karakter inilah dahulu, saudaraku, yang ditampilkan oleh pribadi Tuhan Yesus di dalam keempat Injil. Saudaraku, di dalam Injil Matius Tuhan tampil sebagai raja, digambarkan sebagai wujud muka singa. Kemudian di dalam Injil Markus Tuhan tampil sebagai hamba. Ini digambarkan sebagai anak lembu. Kemudian di dalam Injil Lukas Tuhan Yesus tampil sebagai anak manusia. Ini digambarkan dengan muka manusia di dalam Wahyu pasal 4 ayat 7. Kemudian di dalam Injil Yohanes Tuhan tampil sebagai anak Allah yang berkuasa, yang hidup, yang mengalahkan maut.
Saudara, ini Wahyu pasal 4 ayat 7. Di dalam gambaran Tuhan Yesus pada penampilannya sebagai anak Allah ini, dia digambarkan sebagai burung nasar yang sedang terbang. Wahyu pasal 4 ayat 7. Saudara, nah yang memerintah untuk meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya ini adalah 4 makhluk tadi. Saudaraku, penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, dan sebagai anak Allah, inilah yang memerintahkan meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya. Jadi perintah meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya ini adalah perintah dari tempat Maha Kudus. Ini perintah dari, saudaraku, bait suci, dari tahta Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ini kenyataan bait suci Allah, di mana perintah meluncurnya keempat penunggang kuda, keempat kuda dan penunggangnya ini berasal. Jadi saudara jadi mengerti asal dari saudaraku perintah meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya ini dari mana. Kita akan melihat kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di sini perintah dari meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya ini berasal, yaitu dari dalam bait Allah yang sejati. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kemudian ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Amin. Saudaraku, sampai di sini dulu. Ayat 2 ini, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Ini Tuhan Yesus. Saudaraku, saat itu mempelainya belum jadi. Wahyu pasal 4 ini mempelainya belum jadi. Nanti baru jadi di Wahyu pasal 12. Nampaklah tanda besar di langit. Seorang wanita berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, itu mempelainya. Makanya di sini ditulis, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Nanti akan bersanding dengan mempelainya. Kalau mempelainya di Wahyu pasal 12 itu sudah jadi, dan kemudian perjamuan kawin anak domba di Wahyu pasal 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagian zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua dan memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Siapa 24 tahta ini, saudaraku? Ini adalah rasul kegerakan hujan awal yang jumlahnya ada 12, dan rasul dari kegerakan hujan akhir saat ini yang jumlahnya juga ada 12. Jadi total, saudaraku, ada 24 rasul, yaitu rasul kegerakan Pentakosta awal, saudaraku, ketika di loteng Yerusalem. Kemudian di akhir zaman ini juga ada 12 rasul yang akan diutus untuk menyampaikan prinsip-prinsip dasar dari pengajaran untuk menyambut, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 5 saya lanjutkan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ayat 7, perhatikan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu,
Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, inilah kenyataan bait suci Allah. Yang di dalamnya ini, saudaraku, ada berbagai macam hal. Ini sebetulnya seperti bait suci Allah juga, saudaraku. Nanti kalau saya jabarkan 24 tahta itu nanti pas posisinya dengan meja roti sajian. Kemudian 7 obor yang menyala itu sama dengan pelita emas, saudaraku. Kemudian saudara, kalau saudara melihat tadi ada lautan kaca, itu bejana pembasuhan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 4 ayat 1-7, kemudian tepatnya ayat 7 dan ayat 8, inilah makhluk yang memerintah munculnya, meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya. Saya bacakan lagi ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Saudaraku, ini penampilan Tuhan Yesus dalam Injil Matius sebagai raja. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Ini hamba, penampilan Tuhan Yesus di dalam Injil Markus. Kemudian saudaraku, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia di dalam Injil Lukas. Kemudian saudaraku, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Saudaraku, yang digambarkan seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, nanti 4 makhluk inilah yang memerintahkan meluncurnya, saudaraku, 4 kuda dan penunggangnya. Yuk sekarang kita lihat Wahyu pasal 6 ayat 1. Saudaraku, siapa yang memerintah dari meluncurnya kuda putih? Ini yang pertama, saudaraku. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh. Jadi yang pertama, saudaraku, ini artinya, saudaraku, ini makhluk yang berwajah singa, saudaraku. Penampilan Tuhan Yesus sebagai raja, ini yang memerintah meluncurnya kuda putih. Jadi perintah meluncurnya kegerakan kuda putih ini perintah yang meluncur dari bait suci Allah, bukan perintah dari iblis, saudaraku. Saudara, perhatikan lagi. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Saudaraku, ini suara makhluk yang pertama yang berpenampilan seperti singa. Wahyu pasal 4 ayat 7 tadi. Dia memerintahkan meluncurnya kuda putih. Ayat 2 saya bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, ini kegerakan kuda putih yang nanti akan meluncur, saudaraku, yang menjadi pelopornya adalah bangsa Indonesia ini lewat hamba-hamba Tuhan terpilihnya. Saudara, saya tidak berambisi ke sana, tetapi saya hanya akan menyampaikan hal ini kepada saudara supaya saudara menjadi mengerti rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi meluncurnya kuda putih, meluncurnya kegerakan kuda putih, ini diperintahkan oleh makhluk yang pertama dari pintu tirai Maha Kudus.
yang merupakan pencerminan dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja. Ini yang memerintahkan kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih ini apa, saudaraku? Kegerakan untuk menjangkau kembali bangsa Israel untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kegerakan kuda putih ini akan berjalan selama 9 bulan di tengah-tengah suasana yang tidak enak di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini bukan membawa panah ya, ini membawa busur yang benar, saudaraku. Bow atau tokson, saudaraku. Ini yang dibawa ini busur bukan panah. Karena panahnya nanti adalah hamba-hamba Tuhan yang merupakan anak panah yang disembunyikan oleh Tuhan di tabung panahnya. Kitab Nabi Yesaya menuliskan demikian. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah 9 bulan. Saudaraku, setelah 2 tahun tadi. Jadi karena meluncurnya kuda putih ini setelah 2 tahun dari kegenapan kitab Wahyu, maka saudaraku, kegerakan kuda putih 9 bulan menjangkau bangsa Israel setelah 2 tahun kitab Wahyu digenapi. Dan yang melepaskan dari kegerakan kuda putih ini adalah suara dari dalam bait suci. Tepatnya suara dari makhluk yang pertama. Makhluk yang digambarkan memiliki wajah seperti singa. Dan ini merupakan penampilan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 7. Saudaraku, dan pelaksana dari pembukaan meterai yang pertama ini adalah guruh yang pertama atau bintang yang pertama, saudaraku. Nanti, saudaraku, bintang pertama ini, saudaraku, dari Indonesia ini yang membawa api kegerakan, api Pentakosta akhir zaman. Kalau hamba Tuhan lain menyatakan seperti itu, saudaraku, ini nanti guruh yang pertama, bintang yang pertama yang berasal dari Indonesia, yang akan membawa kegerakan besar akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan. Kalau yang memerintahkan kegerakan kuda putih, meluncurnya kegerakan kuda putih, saudaraku, ini adalah perintah dari bait suci, dari makhluk yang pertama, dari tirai bait suci Allah, tirai Maha Kudus, dari penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang dituliskan di dalam Injil Matius. Saudara, kemudian ayat 3 dan keempat ini mengenai kuda yang merah, kuda berwarna merah. Saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, makhluk kedua, ini makhluk yang bermuka lembu, seperti anak lembu. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Kalau dahulu ini merupakan penampilan Tuhan Yesus yang dituliskan di dalam Injil Markus. Saudaraku, ini yang memerintah. Ini yang berkata mari kepada kuda merah. Kepada kegerakan kuda merah, saudaraku. Kepada bergeraknya kuda merah. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata mari. Kemudian ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Amin, saudaraku. Kalau Musa memberikan 10 tulah kepada Mesir, kemudian kalau Elia memberikan tulah berupa bencana kekeringan di kerajaannya Raja Ahab di Israel Utara waktu itu, saudaraku, itu Musa bukan diperintah oleh iblis, sekalipun itu menimbulkan korban. Elia pun demikian, sekalipun karena Elia menghentikan hujan itu akhirnya menimbulkan korban juga, tapi
Elia bukan utusan dari kuasa kegelapan. Demikian pula kegerakan kuda-kuda ini, saudaraku. Sekalipun membawa korban yang besar, tetapi mereka adalah hamba Tuhan. Mereka bukan utusan setan, saudaraku. Kita akan baca, saudaraku. Ini perintah dari makhluk yang kedua. Penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Yang dahulu digambarkan, dilukiskan di dalam Injil Markus. Saudaraku, ini memerintahkan meluncurnya, saudaraku, kuda yang kedua. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba, ini berkata, mari, dan meluncurlah kuda merah. Ini perintah dari bait suci Allah, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Perhatikan, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Amin. Saudaraku, jadi ini, saudaraku, meluncurnya kuda merah dan penunggangnya. Ini tugasnya adalah mencabut damai di bumi. Dan yang melepaskan meluncurnya kuda merah ini adalah suara dari bait suci, saudaraku. Ini bukan suara dari kuil asing, tetapi suara dari bait suci. Suara dari makhluk yang kedua, dari penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Saudaraku, tepatnya yaitu makhluk yang kedua, yang wajahnya sama seperti anak lembu. Ini penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Dan pelaksana dari, saudaraku, hukuman meterai yang kedua ini, saudaraku, ini adalah guruh atau bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini adalah guruh, bintang dari Eropa. Hamba Tuhan dari Eropa. Makanya saya tidak memiliki ambisi untuk ini, karena ini sudah ada sendiri jatahnya. Kalau, saudaraku, yang pertama tadi hamba Tuhan dari Indonesia yang memegang kendali api kegerakan Pentakosta akhir zaman. Kemudian, saudaraku, yang kuda merah ini yang menjadi pelaksananya adalah bintang atau guru atau hamba Tuhan yang nanti munculnya dari belahan Eropa. Saudaraku, kenapa saya tahu? Ya, saya mengerti. Besok saya terangkan pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekalipun akibat damai sejahtera ini diambil, ini akhirnya menimbulkan korban, dan yang menjadi penyalur pelaksana dari penghukuman ini adalah hamba Tuhan, bintang yang dari Eropa. Saudaraku, hamba Tuhan dari Eropa ini nanti, saudaraku. Tetapi dia tetap hamba Tuhan meskipun menimbulkan korban. Seperti tadi saya katakan, Musa itu menghukum Mesir dengan 10 tulah. Yang terakhir paling dahsyat itu kematian anak sulung, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Elia menghukum kerajaan Raja Ahab, Israel Utara. Waktu itu, saudaraku, itu juga menimbulkan korban. Elia dan Musa tetap hamba Tuhan. Meskipun menimbulkan maut, menimbulkan korban bagi banyak orang. Demikian pula penunggang kuda ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan ayat yang kelima. Saudaraku, ini meluncurnya kuda hitam. Perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 6 ayat yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga. Ini meterai yang ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga. Saudara, makhluk yang ketiga, saudara ingat? Ini makhluk di bait suci Allah. Wahyu pasal 4 ayat 7 tadi, yang bermuka manusia. Saudaraku, makhluk yang ketiga berkata, mari. Saudaraku, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia berkata, mari. Saudaraku, kemudian, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Amin. Saudaraku, ini, saudaraku, pembawa bala kelaparan nanti, saudaraku. Ini seperti Elia yang menciptakan bala kelaparan di Israel. Kemudian
Dan aku mendengar seperti suara ada di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak delai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terangkan juga. Meluncurnya kuda hitam, pembawa bala kelaparan di muka bumi. Ini yang melepaskan adalah suara dari bait suci juga. Ini suara dari makhluk yang ketiga di tirai bait suci Allah. Di pintu tirai Maha Kudus bait suci Allah. Yaitu penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia. Saudaraku, ini yang melepaskan, saudaraku, meluncurnya kuda hitam. Ini suara dari dalam bait suci. Sekali lagi ini bukan suara dari kuil, suara dari saudaraku gua. Saudaraku, ini suara dari bait suci. Suara Tuhan Yesus, saudaraku. Yang di dalam penampilannya sebagai anak manusia, dia mengutus hambanya untuk bernubuat tentang kelaparan di muka bumi. Dan terjadilah Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan ke-6 ini, saudaraku. Jadi meluncurnya kuda hitam, pembawa bala kelaparan di bumi ini yang melepaskan adalah suara dari bait suci. Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak manusia. Dan yang menjadi pelaksananya, saudara, saya beritahu. Yang menjadi pelaksana, saudaraku, dari meluncurnya kuda hitam, penunggang kuda hitam, ini adalah guru atau bintang yang berasal dari Cina. Saudaraku, jadi saat ini mungkin Cina masih banyak yang komunis dan lain sebagainya, tapi nanti dari sana, dari Sinim, akan dipilih satu bintang Tuhan, satu hamba Tuhan yang ada di dalam genggam tangannya, yang nanti tugasnya di akhir zaman pertama kali adalah untuk, saudaraku, menghukum bumi dengan bala kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini rahasia dalam. Nanti saya terangkan pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ini meluncurnya kuda hijau kuning. Ini yang memerintah siapa, kita akan melihat. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, saudaraku, meluncurnya kuda, saudaraku, hijau kuning. Saudaraku, ketika meterai yang keempat dibuka, ini yang berkata, mari, menyuruh keluar. Si kuda hijau kuning itu ternyata adalah penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang menguasai maut, yang menguasai kerajaan maut. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, Tuhan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, dialah anak Allah yang hidup. Saudara, itu yang memerintah meluncurnya, saudaraku, kuda hijau kuning atau bahasa lainnya kuda kelabu. Saudaraku, jadi perintah meluncurnya, saudaraku, satu yang dasar di akhir zaman, yang nanti wujudnya adalah perang dunia yang ketiga. Saudaraku, ini yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai anak Allah. Dia yang memiliki kuasa atas maut. Nanti dia akan menciptakan maut untuk 1/4 penduduk bumi. Melalui munculnya, melalui meletusnya perang dunia yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepadanya dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin, saudaraku. Jadi ketika nanti kuda hijau kuning ini dilepaskan atas perintah yang muncul dari bait suci, dari tirai Maha Kudus, tepatnya perintah ini meluncur dari penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang digambarkan sebagai burung nasar yang sedang terbang. Saudaraku, ini memerintah meluncurnya, saudaraku, kuda hijau kuning ini, saudaraku.
dan nanti akan menimbulkan bencana perang dunia yang ketiga yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudara, kenapa hamba Tuhan bisa menimbulkan seperti ini? Apakah itu utusan setan? Tidak, saudaraku. Ini seperti Musa, seperti Elia. Mereka menciptakan tulah-tulah di Mesir. Saudaraku, Musa menciptakan tulah sehingga anak sulung mati di Mesir. Musa ini hamba Tuhan, tetapi lewat kuasanya, bukan karena tangannya loh saudaraku, tetapi kuasa ucapan mulutnya saudaraku. Ini akhirnya saudaraku terjadi korban-korban yang luar biasa jumlah. Demikian pula hamba Tuhan di akhir zaman ini saudaraku. Saya beritahu saudara, meluncurnya kuda hijau kuning ini pembawa bala maut di akhir zaman, atau perang dunia yang ketiga dengan korban 1/4 penduduk bumi. Kemudian yang melepaskan kuda hijau kuning ini adalah suara dari bait suci. Jadi bukan dari kuil, bukan dari dalam gua, bukan dari tempat lain, tapi suara dari dalam kemah kediaman Allah, dari bait suci Allah. Saudara, tepatnya suara dari makhluk yang keempat yang berwajah seperti burung nasar yang terbang. Ini merupakan gambaran dari penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Wahyu pasal 4 ayat 7-8. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya terangkan. Ada orang dulu bertanya, kenapa ini penunggang kuda ini kok namanya maut? Kok diikuti kerajaan maut? Saudaraku, mereka membantah demikian. Ini pasti kuasa kegelapan. Oh tidak, saudaraku, tidak. Tidak, itu bukan kuasa kegelapan, itu hamba Tuhan yang diberikan karunia seperti Musa untuk mencurahkan tulah-tulah di Mesir. Musa mencurahkan tulah itu membunuh semua anak sulung di Mesir. Saudaraku, demikian pula ketika meterai yang keempat ini diluncurkan, meluncur kuda hijau kelabu ini saudaraku. Ini hamba Tuhan ini bernubuat saudaraku, dan akhirnya dari nubuatannya itu menghasilkan saudaraku matinya 1/4 penduduk bumi. Bukan jahat saudaraku, ini perintah dari bait suci. Bukan tangannya tapi mulutnya. Oleh karena itu Tuhan datang dengan pedang yang tajam saudaraku, dengan ucapan yang diurapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa penunggang kuda hijau kuning ini disebut maut dan diikuti oleh kerajaan maut? Saudara, hamba Tuhan di dalam tugas penghukuman ini seperti Musa ketika memberi tulah kepada Mesir, seperti Elia ketika menghukum Israel Utara, dan Raja Ahab dengan kekeringan 3,5 tahun itu menelan korban, saudaraku. Kemudian itu juga bukan dosa, tetapi kuat kuasa Allah dan perkataan firman nubuatan mereka yang mereka ucapkan. Saudara, kenapa, saudaraku? Dan yang menjadi pelaksana, belum saya sebutkan tadi ya, saudaraku. Jadi yang menjadi pelaksana ini adalah guru atau bintang dari Amerika. Saudara, jadi meterai yang keempat, saudaraku, yang menimbulkan, saudaraku, bencana teramat dahsyat dan matinya 1/4 manusia di muka bumi, yang menimbulkan perang dunia yang ketiga. Ini nanti pelaksana penubuatnya adalah bintang atau guru yang dari Amerika. Saudaraku, saya beritahu hal ini memang, saudaraku, pengetahuan dari hikmat, makrifat, dan firman Allah, dan semuanya sinkron, saudaraku. Nanti sampai Wahyu pasal terakhir, saudaraku, kalau kita bahas ini semuanya sinkron. Saudara akan mengerti betul alur dari perjalanan kitab Wahyu, persiapan gereja menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, jadi pelaksana dari penghukuman, saudaraku, meterai yang keempat, kuda hijau kuning, itu adalah guru bintang dari Amerika. Jadi halo Amerika, dari situ nanti akan muncul satu bintang yang diurapi Tuhan luar biasa, yang akan memiliki kuasa dahsyat menciptakan, saudaraku, perang dunia yang ketiga, yang dari mulutnya nanti akan mampu menggerakkan perang dunia yang ketiga atas izin Tuhan Yesus, atas kuasa Tuhan.
Dan meluncurnya itu yang memerintah adalah suara dari bait suci. Penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Atau kalau dalam Wahyu pasal 4 ayat 7 tadi, saudaraku, yang berwajah seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini yang memerintah meluncurnya kuda hijau kelabu. Kuda hijau kuning ini, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pelaksana dari meterai keempat ini adalah hamba Tuhan, bintang yang dari Amerika. Jadi yang pertama, kuda putih tadi, saudaraku, ini pelaksananya pembawa api Pentakosta dari Indonesia, hamba Tuhan. Kemudian kuda merah, itu pelaksana adalah guru atau bintang yang berasal dari Eropa. Itu nanti akan menghilangkan damai sejahtera di bumi. Kemudian yang ketiga, bala kelaparan di muka bumi. Ini pelaksananya adalah bintang yang dari Sinim. Saudaraku, dan saudaraku, penghukuman meterai yang keempat, saudaraku, yang berwujud perang dunia yang ketiga. Ini pelaksananya adalah bintang yang dari Amerika. Lalu Amerika, Anda dipilih dahsyat, luar biasa untuk menciptakan satu penghukuman dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi akan saya lanjutkan, kenapa penunggang kuda hijau kuning disebut maut dan diikuti oleh kerajaan maut, saudaraku. Kenapa guru atau bintang yang dari Amerika ini disebut maut, atau kalau dalam bahasa aslinya disebut sebagai Thanatos, saudaraku, dan diikuti kerajaan maut atau Hades. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini karena yang memerintah meluncurnya kuda hijau kuning adalah anak Allah atau makhluk yang keempat di bait suci yang seperti burung nasar yang sedang terbang. Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Saudaraku, dan karena yang memerintah ini adalah Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, saudaraku, ini ditulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ini Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Itulah yang memberikan amanat mencabut nyawa di dalam perang dunia ketiga. Mencabut 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, karena dialah yang menguasai seluruh kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, atau Thanatos dan Hades. Maut itu Thanatos, kerajaan maut itu Hades. Itu yang memegang kuncinya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 17, 18 sampai 19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut." Kunci maut di sini disebut, maut di sini juga disebut sebagai, saudaraku, Thanatos, dan kerajaan maut. Ini disebut juga sebagai Hades. Saudaraku, sama dengan yang ditulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 tadi. Bahwa yang diutus Tuhan, si bintang dari Amerika ini, saudaraku, hamba Tuhan dari Amerika yang nanti akan melepaskan nubuatan tentang perang dunia ketiga. Ini, saudaraku, dari ucapannya akan disertai kuasa atas maut, saudaraku, atas Thanatos, dan atas kerajaan maut, atas Hades. Saudaraku, seperti tadi saya sampaikan, ketika hamba Tuhan itu diperintah untuk menghukum bumi, seperti Musa ketika memberikan tulah, 10 tulah di Mesir, itu menimbulkan korban, tapi Musa bukan hamba setan. Elia juga begitu. Elia juga menghentikan hujan kelaparan terjadi di Israel Utara, pemerintahan Raja Ahab. Terjadilah korban, tetapi Elia juga bukan hamba setan, tetapi itu perintah dari bait suci. Demikian pula saat kuda hijau kuning atau kuda kelabu ini meluncur, saudara, ini membawa maut dan kerajaan maut, karena nanti akan membunuh 1/4 penduduk bumi lewat perang dunia yang ketiga. Makanya
penunggangnya disebut maut, saudaraku. Dan saudaraku, kerajaan maut mengikuti dia. Saudaraku, jadi inilah sebabnya mengapa penunggang kuda di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8 tadi itu dia disebut maut atau Thanatos, kemudian diikuti oleh kerajaan maut atau Hades. Saudaraku, ini sama dengan apa yang saudaraku dimiliki oleh Yesus. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci Thanatos, segala kunci maut dan Hades dan kerajaan maut. Ini yang diberikan kepada guru dari Amerika. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 19, ayat terakhir. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Saudara, jadi intinya adalah bahwa penunggang kuda dan penunggang-penunggangnya itu adalah satu tim, saudaraku, yang digerakkan dari dalam bait suci Allah. Bukan dari kuil, bukan dari gua, bukan dari tempat pertapaan, tapi dari bait suci Allah. Perintah ini muncul. Saudara, tentang kuda dan penunggangnya. Ayat yang terakhir, maaf saya tadi salah sebut. Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 10. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang hitam. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini? Ya Tuanku, lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Ayat 10, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Jadi kuda-kuda dan penunggangnya tadi, saudaraku, adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk menjelajahi bumi di akhir zaman. Menjelajah pertama dengan kegerakan kuda putih, menjelajah, mencabut damai sejahtera. Ini dilakukan oleh guru atau bintang dari Eropa. Kemudian menjelajah bumi, mengangkat, saudaraku, memberikan bala kelaparan. Ini yang menjadi pelaksana adalah guru atau bintang dari China. Hai China, atau orang-orang yang berketurunan dari China, nubuatkan dari sana akan muncul satu bintang. Kemudian yang akan menjelajah bumi nanti dengan penghukuman, saudaraku, bencana perang dunia yang ketiga. Ini dari Amerika. Penting sekali, saudaraku, Amerika, padamu akan muncul satu tokoh dahsyat di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk menyelamatkan bangsa Israel, ini Tuhan sendiri yang berusaha dengan sangat gigih. Dan untuk itu dia mengutus para utusan, para bintang, para guru di akhir zaman yang akan membawa berita kitab Wahyu. Bagaimana alurnya jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman ini harus melangkah. Mereka adalah para penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Dan arahnya juga jelas. Kuda putih bergerak dari arah barat, dari Indonesia, berderap, saudaraku. Kuda merah bergerak menjelajah bumi. Ini yang dari Eropa, menjelajah bumi. Kemudian kuda hitam bergerak ke arah utara, saudaraku. Kemudian kuda kelabu ini bergerak ke arah selatan. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saudara, jadi sekali lagi penunggang kuda putih, merah, hitam, dan hijau kuning itu adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus, saudaraku, dari dalam bait suci. Meluncurnya hamba-hamba Tuhan itu atas perintah dari dalam bait suci. Dari penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Itu yang memerintahkan meluncurnya kuda putih, kuda merah,
kuda hitam dan kuda kelabu. Dan ini nanti akan terjadi hanya 9 bulan saja. Jadi 2 tahun setelah 7 bintang itu muncul, maka kuda-kuda ini akan meluncur. Salam penuaian. Tuhan Yesus menyembuhkan sakitmu, memberkati engkau dengan berkat yang terbaik. Haleluya. Amin.